Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menggunakan masker menjadi sesuatu kebiasaan yang baru buat setiap kita semuanya di tahun 2020 ini. Puji nama Tuhan, dan kali ini kita ada di penghujung tahun 2020. Tinggal beberapa jam lagi kita akan sama-sama mengakhiri tahun ini. Dan mari kita menggunakan kesempatan ini untuk kita sama-sama merenungkan perjalanan sepanjang 2020 ini apa yang sudah kita lakukan dan sudah kita kerjakan. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat saat ini ya Tuhan. Buat kesempatan di mana kami ada di penghujung tahun 2020. Tahun ini menjadi sesuatu tahun yang unik, tahun yang kami mempunyai sebuah pengalaman yang baru ya Tuhan. Namun kami boleh melihat, kami boleh ada di penghujung tahun ini. Dan kami boleh melihat Tuhan bahwa tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa selalu ada buat setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah setiap kami, apa yang hendak kami sama-sama renungkan, kami pergunakan waktu ini, kiranya Tuhan, Engkau yang akan mengurapi setiap kami semuanya Tuhan, dan memimpin setiap kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, bahwa ketika kita ada di penghujung tahun ini, kita akan sama-sama juga menggunakan kesempatan ini untuk kita melihat, kita akan flashback sedikit sepanjang tahun 2020 ini apa yang sudah kita sama-sama kerjakan. Nah, kalau kita melihat mungkin pandemi yang kita jalani sama-sama di tahun 2020 ini adalah sesuatu yang baru bagi setiap kita semuanya. Kalau kita bertanya kepada orang tua kita, mungkin orang tua kita pun juga, mereka pun juga sama bingungnya seperti kita. Ketika bertanya juga kepada oma, opa kita, mereka pun juga sama bingungnya sama seperti kita. Ketika kita mengawali, ketika kita pandemi ini, mungkin ada yang merasakan bahwa aduh betapa susahnya hidup ini dengan kondisi seperti ini. Hidup yang harus dibatasi, kemudian ada dampak kepada usaha, ada segala macamnya dan segala sesuatu yang mungkin akhirnya kita merasakan bahwa kita mengalami kerugian. Tapi mari kita sama-sama melihat dalam sebuah sisi yang dibalik semuanya itu. Kalau kita mungkin melihat, aduh aku bagaimana bisa mengakhiri tahun ini, toh ternyata kita ada di penghujung tahun 2020. Kalau kita melihat mungkin sebagai seorang pelajar, aduh gimana ya caranya, ini aku belajar secara online. Toh juga kita bisa melewati semester kita secara online. Ada juga orang yang merasakan bahwa aku bekerja karena terdampak karena pandemi ini akhirnya mengalami PHK. Bagaimana hal itu terjadi? Apakah itu adalah berkat? Kalau Tuhan sayang kepada saya sebagai anak Tuhan, kenapa saya harus mengalami kondisi itu? Saudara, terkadang setiap pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak mudah untuk kita sama-sama mencari jawabannya. Tapi saya teringat dengan satu hal yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-15 bicara tentang pokok anggur. Dan bicara di sana bagaimana Bapak kita adalah seorang pengusahanya. Kemudian kalau supaya pokok itu berbuah banyak, maka apa yang dilakukan? Ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipotongnya. Kalau kita melihat demikian, kita sebagai pohon anggur itu mungkin kita mengatakan, Tuhan kalau aku dipotong, aku akan kehilangan kecantikannya. Daun-daun itu betapa cantiknya ada di dalam diriku ya Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan potong itu? Justru supaya bisa berbuah banyak. Saya tidak mengatakan bahwa pekerjaan yang Bapak, Ibu, Saudara alami yang kemudian harus mengalami PHK dan mengatakan itu adalah sesuatu ranting yang membuat kita untuk tidak berbuah banyak. Saya tidak mengatakan demikian, tetapi mari kita mau melihat ada hal yang mungkin Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita. Justru untuk membawa kita, bukan Tuhan mau merendahkan diri kita. Tapi justru Tuhan sayang. Tuhan bisa pakai kesempatan itu untuk mengupgrade diri kita. Kita bisa melihat dari kehidupan Yusuf. Bukankah kehidupan Yusuf betapa malangnya dia disayangi oleh bapaknya, tapi kemudian dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual sebagai seorang budak. Bahkan dia kemudian harus bertahan hidupnya untuk menjadi seorang pelayan, dia masuk penjara, namun kemudian dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kesempatan demi kesempatan dibukakan, tapi apa yang dia lakukan? Justru itu yang membawa dia akhirnya bisa mengatakan, kalau engkau, saudara-saudaraku, engkau boleh mereka-rekakan sesuatu yang jahat buat aku. Tapi Tuhan mengubahkan itu untuk mereka-rekakan sesuatu yang baik buat aku.
Kalau melihat demikian maka percaya, mungkin ada sesuatu yang begitu menyesakkan diri kita. Bangkit dari situasi itu, jangan terlalu melihat kepada sisinya yang negatif. Mari kita bangkit apa yang Tuhan mau bawa dan ajarkan kepada kita untuk kita bisa mengatasi situasi ini. Saya mau membawa kita kepada 2 ayat yang menjadi perenungan kita. Dan sekali lagi juga saya mau membawa kita melihat, ini ayat mungkin mempunyai, kalau kita berbau negatif buat orang yang membacanya, tetapi kita mau melihatnya dari sisi kebalikannya. Kita harus belajar bagaimana melihat sesuatu tidak selalu dari berbau yang negatif. Yaitu yang ada di dalam Pengkhotbah 1 ayatnya yang kedua. Pengkhotbah 1 ayatnya yang kedua. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan itu sia-sia semuanya. Apa memang demikian? Justru pengkhotbah di sini sedang membawa kepada setiap kita semua bahwa kita perlu melihat apa yang kita lakukan ini apakah benar-benar berujung itu pada sebuah kesia-siaan, ataukah apa yang kita lakukan itu benar-benar membawa kita pada sesuatu yang untuk mengupgrade diri kita, nilai di dalam diri kita, atau kemudian itu menyenangkan akan hati Tuhan. Kenapa? Karena di balik, di ujung daripada pengkhotbah, kita pengkhotbah ini mengatakan bahwa itu akan semuanya menjadi sia-sia ketika engkau tidak melakukannya di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita sama-sama melihatnya di dalam pengkhotbah yang terakhir, yaitu di dalam pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13, di akhir katanya, di akhir kitab ini, dia mengatakan apa? Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Kalau pengkhotbah mengatakan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh setiap orang itu takut akan Allah, itu juga adalah sesuatu yang sia-sia, dia tidak akan menutup kitab ini dengan sesuatu hal yang sia-sia juga. Justru dia memberikannya sebuah kunci bagi setiap kita. Ketika apa yang kita lakukan itu adalah di dalam takut akan Allah, maka itu tidak berujung pada sebuah kesia-siaan. Kalau kita flashback sepanjang tahun 2020, meskipun kita mengalami dan masuk di dalam masa pandemi seperti ini, apakah yang kita lakukan itu ada sesuatu yang ujungnya sia-sia? Artinya apa? Apapun yang kita lakukan ternyata kita melakukannya tidak di dalam takut akan Allah. Bagaimana mengaplikasikannya? Ada. Misalkan salah satu contohnya, tidur, apakah itu ada sesuatu yang menunjukkan bahwa kita juga takut akan Allah? Betul, karena tidur adalah satu istirahat itu adalah sesuatu yang memang Tuhan berikan kepada diri kita untuk menyatakan bahwa diri kita ini terbatas dan kita ini perlu energi untuk melakukan kegiatan selanjutnya di esok hari. Itu sesuatu yang sangat alkitabiah. Tetapi kemudian ada orang yang harusnya bekerja tapi kemudian dia merasa malas lah, aku pengennya enaknya tidur. Dia kebanyakan tidur. Kondisinya enak nih, cuacanya enak nih, hujan-hujan, rintik-rintik, dingin-dingin, aduh enaknya ada di belakang selimut. Artinya dia pengen tidur dan bersantai-santai di belakang. Tidur yang kebanyakan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kesia-siaan kepada diri kita. Tapi lain perkara ketika saudara dalam kondisi yang memang karena sakit akhirnya harus tidur. Harus istirahat banyak. Jadi mari kita melihat dalam sepanjang tahun 2019 ini, apakah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kesia-siaan belaka bagi diri kita. Ataukah apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang benar-benar membawa diri kita terupgrade, diri kita kemudian menambah value di dalam diri kita dan kemudian ada hal-hal lagi yang lain yang kita dapati. Nanti di ujung daripada apa yang saya sampaikan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membawa kita untuk coba flashback dan melihat apa yang sudah kita kerjakan. Nah yang kedua, yaitu ayat yang ada di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya mau membawa kita seperti yang tadi, mencoba melihatnya dari sisi kebalikannya, yaitu secara positif. Kalau di dalam ayat yang ke-21 dituliskan di sana, bukan setiap orang. Artinya apa? Ada orang-orang yang bersuru-suru kepada Tuhan, memang gak semua orang itu ternyata punya niatan yang baik ketika dia bersuru-suru kepada Tuhan. Tapi mungkin mempergunakan Tuhan untuk kepentingan dirinya. Jadi ada sebagian daripada orang-orang yang bersuru benar-benar dengan ketulusan hatinya. Tapi bukan cuma bicara tentang ketulusan, tetapi yang di dalam Yesus ini, di dalam firman ini dikatakan apa? Dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, ini yang membawa kepada setiap kita juga bisa melihat sepanjang tahun 2020 ini, apakah apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang didasari oleh karena keinginan kita melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Baik itu pelayanan di dalam gereja, baik itu adalah pelayanan di dalam tempat kerja kita, baik itu juga mungkin di luar sana, apakah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kehendak Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, kenapa? Karena kita bisa melihat justru Tuhan rindu sekali untuk bisa bersama-sama dengan setiap kita. Tuhan yang membawa sebuah warning kepada diri kita, jangan sampai apa yang kita lakukan dalam hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita, dan sampai tahun berganti tahun, ternyata kesia-siaan belaka yang kita jalani, tetapi justru Tuhan rindu apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang berguna. Sesuatu yang dipersiapkan setiap saat untuk meraih apa yang sudah Tuhan siapkan di depan sana. Apa yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar menyenangkan diri kita, namun juga memenuhi kehendak Bapa, sesuatu yang untuk menyenangkan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang egois. Ketika mengatakan bahwa ini hanya sekedar untuk memenuhi kehendak Bapa, itu bukan hanya sekedar bahwa ketika kita melakukannya maka hilanglah kesenangan untuk diri kita. Justru ketika kita melakukan kehendak Bapa, ada sukacita yang besar juga yang kita rasakan, yang melebihi daripada sekedar kita memenuhi kehendak diri kita sendiri. Nah, dua hal inilah yang menghantarkan untuk kita sama-sama mengambil waktu. Nanti setelah ini mengambil waktu saudara sekitar 10-15 menit. Untuk saudara bisa menjawab 3 pertanyaan ini yang saya sudah siapkan bagi setiap kita semuanya. Yang pertama adalah, apakah yang kita lakukan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan? Atau mendekatkan kita kepada Tuhan? Sepanjang tahun 2020, saudara boleh tulis di notes saudara, ya di handphone saudara, tulis sebanyak mungkin apa yang sudah saudara lakukan sepanjang 2020 ini. Kegiatan-kegiatan itu apakah mendatangkan, membawa kita ini mendekat kepada Tuhan? Ini bukan bicaranya soal kegiatan di dalam gereja saja, artinya berdoa, baca Alkitab, tentu itu akan membawa saudara dekat sama Tuhan. Tetapi apakah lewat pekerjaan engkau semakin dekat dengan Tuhan? Apakah dengan cara engkau berteman dengan seseorang, engkau makin dekat sama Tuhan? Ketika engkau ketemu dengan pasangan hidupmu, itu semakin dekat dengan Tuhan. Ketika engkau menikah, membawa engkau makin dekat dengan Tuhan. Semoga kita bukan melakukan kebalikannya, sehingga kesia-siaan belaka akhirnya membawa kita jauh daripada Tuhan. Oke? Yang kedua, saudara bisa tanyakan kepada diri saudara, apakah yang kita lakukan memberikan manfaat secara positif itu kepada diri kita? Jadi sepanjang tahun 2020 apakah yang kita lakukan itu memberikan positif kepada diri kita?
Saya teringat ada orang yang mengatakan bahwa waduh pandemi ini membuat saya ini tidak bisa melakukan apa-apa. Justru kalau ditanya kepada diri saya, itu kebalikannya, ada sesuatu positif. Saya bisa melakukan lebih lagi ketika masa pandemi ini. Saya bisa ikutan banyak webinar. Ketika awal-awal itu banyak sekali webinar yang gratis, bahkan sampai saat ini. Itu justru bisa menambah buat diri saya untuk memperlengkapi diri saya. Dan juga kemudian saya bisa memperdalam kesukaan saya di dalam hal multimedia. Nah, ada banyak hal lagi yang lain yang saudara bisa tulis di note saudara catat sebanyak mungkin. Ya, nanti setelah ini sekitar 10-15 menit saudara bisa tuliskan itu dan kemudian saudara bisa renungkan itu. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini dilakukan? Nanti setelah semua pertanyaan saya akan sampaikan pada saudara. Yang ketiga, apakah yang kita lakukan memberikan manfaat atau sumbangsi bagi orang di sekitar kita? Ya, secara positif. Jadi kalau tadi pertanyaan yang kedua, manfaat secara positif bagi diri kita. Namun yang ketiga itu pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan sepanjang 2020 ini memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Baik teman sepelayan, baik teman di tempat dunia kerja kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, apa yang sudah kita lakukan itu memberikan dampak positif enggak bagi mereka. Nah, jadi pakailah waktu setelah ini saudara untuk coba membuat list itu ya. Di setiap pertanyaan, dari 3 pertanyaan ini saudara buat listnya sebanyak mungkin yang saudara lakukan karena sepanjang tahun ini. Kemudian setelah itu saudara ambil waktu sejenak, saudara berdoa sama Tuhan. Supaya kalau saudara sudah melakukan sesuatu hal yang positif, mari tingkatkan itu di tahun yang baru. Ya di tahun 2021 nanti itu menjadi sebuah pondasi tetapi tetap membuka diri kita untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan akan bukakan nanti di tahun 2021. Ya. Nah, tapi kalau kita merasa bahwa ternyata list ini kok sedikit ya. Bukan berarti saudara diam saja sepanjang 2021, mungkin saudara sudah melihat dan saudara kemudian memahami ternyata banyak yang aku lakukan itu mendatangkan mungkin kesia-siaan. Atau mungkin saudara belum mengerti saat ini. Ya, jangan dulu menganggap bahwa itu adalah sia-sia. Ya, tapi kalau saudara memang tahu bahwa apa yang saudara lakukan itu adalah memberikan sebuah dampak yang buruk, apalagi itu menjauhkan dirimu dari Tuhan, maka saudara tahu di tahun 2021, mari jangan lakukan itu lagi. Supaya saudara semakin hari semakin bertumbuh, supaya saudara dipersiapkan terus untuk mendapatkan rahmat Tuhan yang baru, dan saudara dipersiapkan Tuhan untuk mencapai yang justru sebenarnya mimpi-mimpi setiap saudara-saudara semuanya dan saya. Jadi mari kita pergunakan waktu ini, ada beberapa jam lagi ke depan, kiranya kita bisa menutup tahun ini dengan penuh rasa sukacita, dengan penuh keyakinan dan dipersiapkan untuk melangkah ke depan sana bersama lagi dengan Tuhan. Mari kita menutup doa kita sebelum nanti saudara ambil waktu untuk merenung. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak buat kasih setiamu. Terima kasih Bapak kami boleh ada sekali lagi Tuhan di penghujung tahun 2020 ini Bapak. Sekali lagi Tuhan kami diingatkan oleh pengkhotbah tentang kesia-siaan ya Bapak. Namun kami tahu ya Tuhan, kiranya segala apapun yang kami lakukan Tuhan, tidak semuanya mendatangkan kesia-siaan Bapak. Kami mau melakukannya Tuhan di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Ketika juga Yesus memberikan sebuah perumpamaan ya Tuhan, bahwa tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, itu akan diterima oleh Engkau. Namun Tuhan, biarlah kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang berseru-seru kepada Engkau, namun Engkau mendapati kami ya Tuhan, adalah orang-orang yang melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin kami senantiasa ya Bapa. Kami akan mengambil waktu untuk sejenak Tuhan, untuk teduh sejenak, untuk sama-sama mereview kembali apa-apa yang sudah kami lakukan sepanjang tahun 2020 ini dalam 10-15 menit ke depan ya Tuhan. Tutup bungkus Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan memimpin setiap hamba-hambamu ya Tuhan. Untuk orang-orang Tuhan yang hamba kasihi ini ya Tuhan, untuk sama-sama bisa mereview kembali ya Tuhan di dalam kebenaran dan terang firman-Mu ya Bapa. Dan kemudian ya Tuhan, semakin mereka boleh dimantapkan dan diingatkan dan dimantapkan untuk memasuki tahun 2021 ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan semuanya ini Tuhan, dan kami mau serahkan sepenuhnya semuanya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami akan menyambut Tuhan tahun 2021 Tuhan dengan penuh harapan, dengan penuh kesukacitaan, dengan penuh keyakinan ya Bapa bahwa Allah Sang Immanuel itu Tuhan akan terus menyertai kami ya Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan di tahun 2021 nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi, saya mau mengucapkan selamat menjelang tahun baru 2021. Mari masuki tahun 2021 dengan kemantapan hati kita. Ya, apalagi kita adalah anak-anak Tuhan dan kita tidak berjalan memasuki tahun 2021 dengan seorang diri. Namun kita berjalan bersama dengan Tuhan Sang Immanuel. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Silakan mengambil waktu untuk bersatu sejenak. Menjawab 3 pertanyaan yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati kita.
Hai, nama saya Gaya dan harapan saya untuk tahun 2021 adalah untuk bisa lebih rajin di sekolah, di pelayanan, dan juga untuk lebih rajin intim dengan Tuhan. Hai warga ICF, aku dengan Natasha Audia. Di sini aku mau ngucapin Merry Christmas and Happy New Year buat kita semua. Harapan aku tentunya di 2021 pasti yang baik-baik. Tentunya kita selalu diberikan kekuatan kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Harapan aku sih semua kita selalu diberkati, diberi selalu kekuatan kesehatan, terutama keluarga kita yang jauh dari kita. Sukses terus buat kita, apapun pekerjaannya, apapun dan dimanapun keluarga kita. Oke? Sukses terus, God bless you. Hai, nama saya Mika. Harapan saya di tahun 2021 ini adalah supaya bisa menjadi berkat melalui pekerjaan yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada saya. Dan juga supaya keadaan pandemik ini bisa semakin membaik. Happy New Year! Hai, nama saya Elizabeth. Harapan saya di 2021 supaya Corona bisa cepat berakhir dan kita bisa pulang ke rumah. Hai, nama aku Reta. Harapan aku di tahun 2021 mau ketemu mama, terus semakin dekat sama Tuhan, dan masih banyak lagi.